sebanyak-banyaknya untuk mengikutkan guru itu sebagai guru penggerak, karena mekanisme menjadi kepala sekolah saat ini itu harus melalui proses guru penggerak. Sebelum itu, waktu itu saya cuma modal melihat, oh kepala sekolah saya seperti ini, pimpinan saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan ketika ada problem X misalnya, terus solusinya harus bagaimana. Awal pertama itu kami tidak punya lab komputer, sedangkan ujian itu harus berbasis komputer. Waktu itu diwajibkan untuk mandiri, sedangkan kami lab komputer tidak punya. Wah, itu sulit betul. Sejak awal saya tugas di sini, saya itu punya keinginan anak-anak sini, anak-anak Nogosari itu mendapatkan fasilitas yang sama dengan SD-SD yang ada di bawah, yang ada di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Surya Nugraha. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Nogosari Imogiri yang berada di Pedukuhan Nogosari, RT 4, Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Saya bertugas di SD Nogosari dimulai tanggal 1 Januari tahun 2022. Sebelum menjadi Kepala Sekolah, saya bertugas sebagai guru PJOK di SD Negeri Kedung Miri yang juga terletak di kecamatan di Kapanewon, Imogiri. Dulu tahun 2021 bulan Maret kalau nggak salah saya ingat, waktu itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul ada program untuk pengangkatan kepala sekolah dengan diklat, yaitu diklat calon kepala sekolah. Jadi itu adalah program Dinas Pendidikan yang mekanismenya diusulkan oleh kepala sekolah, lalu disetujui oleh pengawas, lalu didaftarkan untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah di tahun 2021. Kalau usianya di bawah saya itu sekitar belasan, 10 sampai 15 yang lebih muda dari saya. Tapi untuk di Kapanewon Imogiri, kebetulan saya yang paling muda saat ini. Saat ini saya yang paling muda. Untuk di Kapanewon Delingo ada yang lebih muda dari saya, di Serandaan juga ada, di Sedayu juga ada. Itu yang setahu saya. Oh bisa. Justru saat ini Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah itu sedang menekan untuk sebanyak-banyaknya untuk mengikutkan guru itu sebagai guru penggerak. Karena mekanisme menjadi kepala sekolah saat ini itu harus melalui proses guru penggerak. Jadi mengikuti diklat CGP dulu, calon guru penggerak. Nanti setelah lulus baru istilahnya mendapatkan antrian untuk dilantik menjadi kepala sekolah. Jadi proses pelantikannya itu bertahap karena sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan. Apakah ada sekolahan yang kepala sekolahnya itu pensiun, kosong, tidak ada yang menjabat, lalu akan ada pelantikan kepala sekolah. Kalau yang sekarang dan mungkin yang akan datang itu melalui proses guru penggerak. Oke, jadi gini, dulu sebelum saya menjadi kepala sekolah, ya saya nggak tahu karena sebelumnya juga belum pernah menjadi kepala sekolah. Tapi bagi saya nothing tulus, apapun yang ada di depan itu harus kita jalani. Ya kalau ditanya bingung apa enggak, ya bingung, kita nggak tahu. Sebelum itu, waktu itu saya cuma modal melihat, oh kepala sekolah saya seperti ini, pimpinan saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan ketika ada problem X misalnya, terus solusinya harus bagaimana. Dan saya kira kalau dibilang sulit ya enggak, kalau dibilang gampang ya enggak sih.
Jadi ikuti saja prosesnya, terus toh ada senior-senior kepala sekolah yang senantiasa membantu, terutama ada ibu pengawas yang senantiasa mendampingi. Jadi ketika ada kesulitan, solusi itu pasti cepat didapat. Jadi nggak begitu berat. Kalau sukanya yang pertama tambah keluarga itu pasti. Kalau bagi saya dimanapun ditugaskan itu artinya di situ ada keluarga baru. Dalam arti semakin banyak keluarga itu akan semakin mudah kita menjalani tugas-tugas di tempat tugas yang baru tersebut. Sulitnya di mana, terus dukanya di mana, itu kalau mau dicari sulitnya di mana, terus dukanya di mana, sebisa mungkin itu jangan sampai ada gitu loh. Ya kita tergantung sih nanti kita gimana sama teman-teman. Jadi teman-teman di sekolahan itu kan juga kita kerja nggak sendirian gitu loh. Asalkan kita bisa kerja sama yang baik, terus manajemennya kita ngaturnya, pembagian tugasnya kita juga nggak berat di satu titik. Jadi saya kira semua jalan dengan ya tetap nyaman. Sebisa mungkin ya tetap dibilang enak ya enak, enggak ya seperti ini gitu. Kita menjalani tugas itu tetap harus dengan gembira, nggak boleh kita kerja kok kayak gitu-gitu, jangan sampai lah, kita tetap harus happy gitu. Awal pertama itu kami tidak punya lab komputer, sedangkan ujian itu harus berbasis komputer. Waktu itu diwajibkan untuk mandiri, sedangkan kami lab komputer tidak punya, wah itu sulit betul, mau nangis itu rasanya itu. Terus sampai pada akhirnya kembali lagi kita punya teman banyak, kita bisa minta tolong solusinya gimana. Nah salah satunya cara waktu itu saya bawa laptop dari rumah, saya pinjam mertua, saya cari pinjaman di puskesmas karena memang sekolah harus ada MOU kerjasama ya. Saya pinjam ke puskesmas Imogiri 2 waktu itu. Akhirnya ya dengan seperti itu akhirnya berhasil, kami lancar mengikuti ANBK untuk pertama kali. Kami mandiri dengan keterbatasan yang ada. Jadi ya itu tadi intinya kita banyak kok yang membantu, yang mau membantu itu banyak, asalkan kita dengan instansi yang lain gitu. Akan setiap sekolah pasti punya MOU kerjasama gitu, pasti membantu itu. Jadi nggak akhirnya tetap bisa berjalan lancar. Itu waktu itu ditekan oleh dinas harus mandiri, sedangkan kami tidak punya. Kalau nangis betul kami itu. Tapi kita juga tidak boleh nangis, jalani itu aja. Kalau warga sekitar di sini itu istimewa, bisa dibilang istimewa. Jadi jangankan untuk menyekolahkan di sini, setiap kami ada kegiatan, wali murid atau warga sekitar itu selalu menawarkan bantuan. Satu contoh ketika akreditasi. Ketika akreditasi kemarin di bulan Agustus, persiapan kami seperti itu, terus banyak kurang, jadi kami banyak dibantu oleh warga. Dan warga itu punya inisiatif untuk membantu kami, seperti membereskan sekolah, dalam menata taman. Itu karena kami, Bapak Ibu Guru, menyiapkan administrasi, sehingga untuk memikirkan lingkungan sekolah ini agak kurang. Dan lingkungan sekolah ini dipikirkan oleh masyarakat. Jadi justru masyarakat ini punya inisiatif untuk membantu kami. Jadi dari situ bisa disimpulkan, bisa dilihat bahwa masyarakat sangat care. Jadi tidak cuma menyekolahkan anaknya di sini, tapi masyarakat betul-betul sangat membantu kami. Ya awal dulu ada rasa sungkan, rasa gimana nggak enak, tetap kalau orang Jawa itu subositone ya tetap ada. Tapi seiring berjalannya waktu, kami sudah seperti keluarga sendiri. Jadi nggak ada masalah gitu. Saya juga kalau misalnya minta tolong ke Pak Slamet ya, yang guru yang paling senior di sini, yang paling sepuh, juga nggak serta-merta saya minta tolong ini, enggak. Jadi tetap dengan bahasa bagaimana seorang anak itu matur ke bapaknya. Jadi misal Pak, kula nyuwun administrasi kelas 2, jadi tetap dengan bahasa yang tetap meskipun kepala sekolah tetap menghormati lah, karena bagaimanapun juga beliau lebih sepuh, lebih senior, lebih tua, tetap adabnya itu tetap harus dijaga. Jadi mungkin itu juga yang menjadi salah satu
salah satu cara kita sebagai kepala sekolah muda untuk istilahnya supaya kita nyaman, supaya kita bisa bekerja dengan baik di sekolah, ya salah satu caranya seperti itu. Kalau yang paling sering berulang paling kalau internal guru, kalau sesama guru bisa dibilang hampir tidak ada ya. Paling ya kalau problem ada itu misal ada wali yang kurang puas dengan cara mengajarnya guru, paling problem itu yang nggak sering juga, tapi ada lah, ada. Kalau antar guru sampai hari ini nggak ada problem yang berat, karena alhamdulillah kami itu seperti keluarga. Jadi sejak sebelum saya ditugaskan di sini pun teman-teman ini sudah seperti sudah seperti keluarga. Jadi untungnya kami ini kalau bahasa sekarang itu sefrekuensi lah gitu. Jadi komunikasinya enak, kami tidak ada salah paham. Seperti yang tadi teman-teman lihat. Jadi di kantor itu suasana seperti apa? Ya bisa dibilang itu tadi, kalau bahasa sekarangnya itu sefrekuensi. Jadi menurut saya kuncinya di situ sih. Kita enak apa enggak, mudah apa enggak menjalankan tugas itu di situ. Ya kalau saya pasti saya panggil orang tuanya, saya panggil pasti itu. Ya ngobrol ya dengan tadi itu. Ngobrol seperti ini, kita santai supaya tensi turun. Misalnya kalau ada wali yang datang tensinya tinggi, kita ngobrol santai seperti ini. Apa yang dikeluhkan, masalahnya apa, terus pengennya gimana. Jadi kita tanya. Ya dengan seperti ini kita nggak sebisa mungkin nggak yang harus duduk berhadapan-hadapan dengan muka serius, dengan muka tegang gitu ya, meskipun santai tetap serius ya. Enggak yang demikian. Kami mencoba dengan gaya yang seperti itu. Kita buat lebih rileks, lebih santai supaya tensinya juga turun, supaya dapat solusi. Oke, jadi kalau murid itu anak-anak yang rumahnya di sini itu semuanya mendaftarkan sekolah di sini. Jadi kalau jumlah murid 107 itu saya rasa untuk di lokasi yang kami kan ada di Bantul paling pinggir ya, karena berbatasan langsung dengan Gunung Kidul. Dengan jumlah 107 itu termasuk yang sedang. Itu kalau menurut saya, selama itu di atas 100, saya pikir, saya rasa itu bukan jumlah murid yang sedikit gitu. Jadi ya sedang lah gitu, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Ya jadi bukan karena anak sini nggak mau sekolah di sini, nggak. Jadi karena memang kebetulan tempat kami Kampung Nogosari, Pedukuhan Nogosari itu terkenal, ya bukan terkenal sih, punya prestasi yang bisa kita banggakan lah, yaitu Kampung KB, dan beberapa saat yang lalu itu juara tingkat nasional. Jadi dari segi pengendalian penduduk berhasil dengan sangat baik. Kalau dilihat dari segi jumlah siswa itu ya segini gitu loh. Jadi dilema sebenarnya, tapi ya enggak, itu demi kebaikan semua sih. Saya kira enggak masalah gitu. Dengan jumlah murid 107 enggak terlalu banyak, itu juga pembelajaran bisa lebih fokus, lebih optimal. Dan mungkin itu akan berbeda kalau yang jumlahnya siswa banyak sekali, itu juga mungkin berbeda. Kami satu kelas paling banyak 27 anak, itu di kelas 5. Dengan jumlah siswa 27 itu sudah agak-agak sebenarnya sedang sih. 27 itu sebenarnya dibilang cukup lah. Kalau seperti di kelas 2 itu jumlah siswanya 10, itu ketika kami ngobrol dengan guru kelas itu lebih dalam memberikan materi itu lebih mengena yang jumlahnya sedikit. Jadi mungkin fokusnya juga berbeda gitu.
Jadi kami memang saat ini ruang kegiatan kami belum ada. Terus musola juga ketika kami sholat berjamaah untuk siswa 107 itu tidak bisa 1 kali, harus 2 kali karena memang sebenarnya musola masih sangat kecil. Harus kami agak kami luaskan jadi supaya bisa bareng. Jadi baru belum lama juga dapat dari Dinas Pendidikan untuk toilet juga sudah cukup. Jadi hanya itu saja kurangnya. Mungkin sama yaitu tadi ruang kegiatan itu tadi yang belum masih menjadi pikiran kami untuk sebisa mungkin kami mencukupi fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak. Sejak awal saya tugas di sini saya tuh punya keinginan saya tuh pengen betul-betul secara real mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya tuh pengen anak-anak sini, anak-anak Nogosari itu mendapatkan fasilitas yang sama dengan SD-SD yang ada di bawah, yang ada di kota. Jadi saya pengen itu sih, anak-anak itu merasakan bisa mengoperasikan komputer, bisa internet dengan baik. Ya saya tuh pengen anak-anak sini tuh sama dengan anak-anak yang ada di bawah. Jadi harapan kami di masa-masa yang akan datang anak-anak Nogosari. Jadi anak-anak Nogosari itu mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak-anak yang ada di kota. Jadi mungkin itu butuh proses ya. Ya itu kita harus perjuangkan gimana caranya sedikit demi sedikit tetap kami akan berusaha untuk menambah fasilitas untuk anak-anak. Kebetulan anak saya 2, yang besar itu TK kelas B, yang kecil baru 1 tahun. Jadi ada ya ini bukan mengorbankan sih, ada saat dimana saya harus berangkat kerja, terus sedangkan anak-anak juga di rumah. Tapi ya sebisa mungkin yaitu tadi di rumah juga tanggung jawab harus dijalankan untuk menjalankan tanggung jawab yang ada di sini. Saya dari rumah ke sini itu 22 kilo, sekitar 30 menit. Dari rumah ke sini ya apapun itu, yang selalu saya ingat pesan dari almarhumah ibu saya. Ibu saya tugas selama 38 tahun dari guru honor sampai pensiun di Kecamatan Delingo. Ibu saya dulu di SD Seropan. Ibu saya pernah berpesan ditugaskan dimanapun harus menjalani dengan gembira. Soalnya dalan saiki wis aspalan tekan ngarep sekolah, itu kata-kata ibu saya. Jadi ibu saya itu 3 zaman, zaman jalan kaki, nunut gerobak, sama pakai motor. Ibu saya itu ngalami 3 zaman itu di Kapanewon Delingo, di Kecamatan Delingo, di SD Seropan dulu. Lalu ibu saya berpesan seperti itu, ditugaskan dimanapun selama itu di Kabupaten Bantul tidak boleh mengeluh. Soalnya dalan aspal saiki wis tekan ngarep gerbang. Saya masih ingat betul kata-kata ibu saya. Jadi ya tetap happy aja gitu loh. Dan untungnya di sini itu seperti yang tadi saya sampaikan, masyarakatnya sangat menyenangkan, guru-guru juga sangat menyenangkan. Jadi itu menjadi motivasi saya untuk fun untuk ada di sekolah ini gitu. Oke, jadi untuk teman-teman guru yang belum menjadi kepala sekolah, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Bertugas menjadi kepala sekolah itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Selagi kita bisa menyelami lingkungan, kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, saya pikir itu tidak sulit gitu loh, bukan suatu pekerjaan yang berat. Harapan kami untuk anak-anak kami di SD Nogosari yaitu tadi kami tentunya dengan dengan kerjasama dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan keluarganya siswa, itu tetap harus harus komit, harus kompak, harus solid gitu. Jadi harus sinergis lah antara sekolahan, masyarakat dan keluarga, itu harus sinergis demi kebaikan anak-anak, jadi demi masa depan anak-anak. Jadi sekolahan tidak bisa menjadi penanggung jawab tunggal tumbuh kembangnya anak kita, tidak bisa. Tetap harus ada
bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat. Dan harapan kami ke depan supaya sekolahan tetap solid, tetap kompak dengan masyarakat dan keluarganya, anak-anak di rumah, jadi dengan wali murid, supaya tujuannya tercapai. Itu aja sih. Saya Adi Surya Nugraha, Kepala Sekolah SD Nogosari. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.